Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Prayoga dengan NIM 55 Di sini saya akan mengerjakan tugas 10 arsitektur barat dan jelaskan 2 diantaranya dengan mata kuliah teori sejarah arsitektur mancanegara. Oke, saya lanjutkan pertama, yaitu 1. Teori arsitektur organik dari Frank Lloyd Wright. 2. Arsitektur high tech dari Charles James. 3. Teori arsitektur Richard Meier. 4. Teori arsitektur Vitruvius. 5. Teori arsitektur Le Corbusier. 6. Teori arsitektur Louis Kahn. 7. Teori arsitektur William Wayne Caudill. 8. Teori arsitektur klasik. 9. Teori arsitektur Renaissance. 10. Teori arsitektur akibat revolusi industri. Adapun 2 teori arsitektur yang akan saya jelaskan, yaitu teori arsitektur organik dari Frank Lloyd Wright dan teori arsitektur high tech dari Charles James. 1. Teori arsitektur organik dari Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright dilahirkan di kota pertanian Richard Cancer, Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 8 Juni 1867 dan wafat pada tanggal 9 April 1959 dari pasangan William Carey Wright dengan Anna Lloyd Jones. Ia adalah seorang arsitek dan juga sebagai desain interior, penulis dan juga pendidik. Ia merancang lebih dari 1000 proyek dan yang berhasil dikerjakan adalah lebih dari 500 proyek. Wright lebih dikenal dengan arsitektur organik, suatu arsitektur yang dihasilkan murni dari konteks alami, dan yang paling penting adalah hubungan antara bangunan dipengaruhi oleh bakat furnitur dan arsitek Amerika Gustav Stilwell serta kebutuhan pelanggan. Prinsip-prinsip dari gaya arsitektur organik. 1. Kesederhanaan dan ketenangan. Prinsip ini berada di belakang seni. Keterbukaan harus dimasukkan ke dalam struktur menjadi bentuk yang terpadu sehingga menjadi jenis dekorasi yang alami dan tenang. Detail dan dekorasi dikurangi dan bahkan fikstur, gambar dan mebel dalam struktur harus diintegrasikan. 2. Ada banyak gaya rumah. Prinsip ini memungkinkan ekspresi dari kepribadian masing-masing klien, walaupun rancangan Wright selalu memberikan kontribusi yang signifikan. 3. Korelasi alam. Topografi dengan arsitektur. Sebuah bangunan yang didirikan harus selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 4. Warna alam. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan harus selaras dengan warna alam. 5. Sifat bahan. Sifat bahan, kayu harus seperti kayu dan batu bata harus seperti batu bata. Warna dan tekstur mereka tidak boleh berubah. 6. Integritas rohani dalam arsitektur. Wright percaya bahwa kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas manusia. Artinya bangunan harus memberikan sukacita dan suasana yang layak bagi penghuni. Hal ini menurutnya lebih penting dari banyak gaya. Dalam proses perancangan, Wright memfokuskan perhatian mulai dari hal yang besar sampai kepada rincian yang terkecil, termasuk detail furnitur luar dan dalam. Misalnya parabot, karpet, jendela, pintu, meja, kursi, lampu hias, elemen parabot, dan lain-lain. Dia adalah seorang arsitek yang berpandangan bahwa rancangan, pembuatan dan tujuan serta furnitur dan benda-benda yang dipergunakan dalam bangunan adalah satu kesatuan dalam seluruh desain. Dalam mendesain rumah gaya Prayer, ia menggunakan tema yang dikoordinasikan dengan elemen bangunan, biasanya berdasarkan bentuk tanaman yang diulang dalam jendela, karpet, dan perlengkapan lainnya. Ia selalu membuat inovasi baru dalam rancangannya, seperti penggunaan bahan bangunan baru yang dibuat di pabrik, blok beton, kaca, batu bata, dan seng
CMS untuk pencahayaan di jendela. Oke, yang kedua, teori arsitektur high-tech dari Charles Jenkins. Charles Jenkins adalah seorang arsitek pada tahun 1975 menggunakan istilah postmodern dalam dunia arsitektur. Untuk pertama kalinya, Charles Jenkins terkenal sebagai ekspositor dan analitikus postmodernisme, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan di dunia arsitektur. Menurut Charles Jenkins, dalam buku High-Tech Manaire, elemen servis dan struktur pada bangunan high-tech hampir selalu diperlihatkan di eksteriornya sebagai ornamen dan ukuran. Bangunan high-tech juga diperhatikan dengan menggunakan kaca buram maupun transparan. Pemipaan yang saling tumpang tindih, tangga, eskalator, dan lift juga warna-warna cerah yang bertujuan membedakan fungsi masing-masing elemen struktur dan servis. Charles Jenkins menyebutkan ada 6 hal penting yang menjadi ciri dari arsitektur high-tech. 1. Inside out atau penampakan bagian luar dalam. Pada bangunan high-tech, struktur area servis dan utilitas dari suatu bangunan hampir selalu ditonjolkan pada eksteriornya, baik dalam bentuk ornamen ataupun skulpture. 2. Celebration of process atau keberhasilan suatu perencanaan. High-tech menekankan pada pemahaman konstruksinya, mana, mengapa, dan apa dari suatu bangunan, diantaranya hubungan dari struktur pemakuan, pelangres, dan pipa-pipa salurannya, sehingga dapat dimengerti baik oleh orang awam maupun orang ilmuwan. 2. Transparency, layering and movement atau transparan, pelapisan dan pergerakan. Bangunan high-tech selalu menampilkan ketiga unsur ini semaksimal mungkin. Karakter dari bangunan high-tech dapat dilihat pada penggunaan yang lebih luas material kaca transparan dan tembusan cahaya, pelapisan pipa-pipa, jaringan utilitas atau layering, alat transportasi bangunan seperti tangga, eskalator, dan lift. 4. Flat bright coloring atau pewarnaan yang menyala dan merata. Warna cerah yang digunakan dalam bangunan high-tech memiliki makna asosiatif di samping dari segi fungsionalnya untuk membedakan jenis struktur dan utilitas bangunan. Warna kuning, merah, biru yang cerah merupakan warna dari mesin industri, mobil, kapal, traktor, dan benda-benda teknologi masa sekarang. 5. Alike plate of tensile member atau baja-baja tipis sebagai penguat. Baja-baja tipis yang bersilangan dibaratkan sebagai kolom Doric bagi high-tech dilihat dari penampakan dan penyusunannya. 6. Optimis confidence in scientific culture atau optimis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan high-tech merupakan harapan di masa yang akan datang, meliputi penggunaan material, warna, dan penemuan-penemuan baru lainnya. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.